Berisik. Kenzo mengambil handuk yang terjatuh dengan ekspresi datar di wajahnya. Ya ampun, mataku sudah tidak perawan lagi. Gumam Naira dengan suara yang sangat kecil berlalu pergi dari kamar dengan setengah berlari. Dasar gadis bodoh. Kenzo tersenyum penuh arti. Sementara itu di dalam ruang makan, Naira yang sedang duduk langsung menundukkan kepalanya saat melihat Tuan Kenzo berjalan ke arahnya. Ia masih merasa malu untuk menatap wajah suaminya setelah insiden yang membuat mata Naira jadi tidak suci lagi. Tanpa memperdulikan kehadiran Tuan Kenzo, Naira mulai makan sarapannya dengan cepat karena ia harus segera pergi ke kafe, memberi penjelasan pada Dion sekaligus bernegosiasi tentang masalah denda agar Naira bisa segera keluar dari pekerjaannya, karena ini adalah hari terakhir yang diberikan oleh Tuan Kenzo kepadanya. Cara makan kau seperti orang yang tidak makan 1 minggu saja. Kenzo menatap lekat pada Naira yang dari tadi makan tanpa menoleh ataupun berbicara. Aku sedang terburu-buru, Tuan. Naira mengambil tasnya hendak pergi dari ruang makan. Kau tidak boleh pergi. Tapi Tuan, aku harus ke kafe. Naira kembali duduk menatap ke arah Tuan Kenzo yang terlihat tanpa ekspresi apapun. Aku bilang kau tidak boleh pergi. Apa tidak jelas? Kenzo berkata dengan sangat tegas. Tapi Tuan, kau sudah memberi waktu 2 hari kepadaku untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Dan hari ini adalah hari terakhir. Jadi aku harus pergi, Tuan. Karena Pak Dion melarang aku untuk resign dari pekerjaan. Dan aku ingin membujuknya agar aku tidak perlu membayar denda yang sangat besar karena melanggar surat kontrak kerja. Pinta Naira. Apa? Berani sekali dia melarangmu resign dari pekerjaan dan mengancammu dengan surat kontrak kerja. Geram Kenzo dengan mata yang berkilat penuh kemarahan. Hanya aku satu-satunya orang yang boleh mengatur hidupmu, Naira. Kenzo menatap tajam pada gadis yang duduk di sampingnya. Mendapatkan tatapan intimidasi dari Kenzo membuat Naira langsung menundukkan kepalanya. Cih, kalau bukan karena hutangku dengan Nyonya Angel, mana mungkin aku membiarkanmu mengatur hidupku. Umpat Naira dalam hati. Suasana di dalam ruang makan yang tadinya hangat kini berubah menjadi dingin dan kaku karena Kenzo dan Naira saling terdiam satu sama lain. Selamat pagi Tuan, Nyonya, sapa Jimmy. Namun tidak ada satu orang pun yang membalas sapaannya. Naira masih sibuk dengan kekesalannya dan Kenzo yang kesal dengan pemilik kafe di tempat Naira bekerja. Sepertinya sedang ada perang dunia dan aku datang di waktu yang tidak tepat. Jimmy menghela nafasnya. Jimmy, kau beli kafe Black White berapapun harganya, perintah Kenzo dengan tatapan matanya yang masih menatap tajam pada Naira. Baik Tuan, jawab Jimmy. Jangan Tuan, aku mohon jangan. Karena kafe Black White adalah hidup cita-cita dan kebanggaan Dion, pinta Naira. Jim, dalam waktu 1 minggu, kafe itu harus jadi milik aku, ucap Kenzo tanpa memperdulikan perkataan Naira. Entah mengapa dirinya merasa tidak terima saat Naira mengkhawatirkan pria lain. Baik Tuan. Jimmy menelan salivannya dengan sangat susah. Benar kan, aku datang di waktu yang salah, keluh Jimmy dalam hati. Cih, kau itu sangat arogan, dan asal kau tahu, Dion tidak mungkin mau menjual kafenya padamu. Naira memberanikan diri menatap tajam pada Kenzo. Kenzo tertawa keras. Kau jangan lupa Nona, aku bisa membeli apapun termasuk hidupmu, ucap Kenzo dengan seringal licik di bibirnya. Ya, kau bisa membeli apapun, bahkan hidupku, tapi tidak dengan tubuhku, putus Naira dengan tatapan membunuhnya. Hatinya merasa terluka oleh perkataan Kenzo. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak sebagai wanita. Walaupun memang benar Naira menukar hidupnya dengan perjanjian nikah kontrak, tapi itu dilakukan dengan terpaksa karena ancaman Nona Angel yang ingin memenjarakan ke dalam tahanan. Hahaha, kau bilang aku tidak bisa membeli tubuhmu. Apa kau lupa dengan surat perjanjian itu?
Kenzo tersenyum sinis. Tentu saja aku ingat, bahkan di situ tertulis dengan jelas bahwa kau tidak akan pernah menyentuhku. Naira semakin emosi. Tapi kau lupa pada poin pertama, kau harus selalu mematuhi semua perintahku dan aku selalu benar. Itu artinya, apapun yang aku perintahkan, kau harus melakukannya, termasuk memberikan tubuhmu padaku. Kenzo mendekatkan wajahnya, mengangkat dagu Naira, lalu menciumnya dengan sangat kasar. Naira yang terkejut berusaha melepaskan ciuman itu dengan menggigit bibir Tuan Kenzo, membuat Kenzo kesakitan dan mau tidak mau melepaskan ciumannya. Plak! Suara tamparan yang begitu keras menggema di ruangan makan, hingga membuat Jimmy langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seorang Tuan Kenzo Arbeto ditampar oleh seorang wanita. Kau, berani kau menamparku? Kenzo menatap Naira dengan tatapan membunuh. Kenzo merasa terhina karena selama ini tidak ada yang berani menolaknya, bahkan menampar dirinya, apalagi dari seorang gadis biasa seperti Naira. Naira yang menyadari tindakannya yang kelewat batas, merasa ketakutan saat melihat ekspresi Tuan Kenzo yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Begitu dingin dan menakutkan. Tatapan matanya setajam pisau yang siap merobek-robek tubuhnya. Jimmy yang menyadari situasinya sudah sangat panas, langsung berusaha menenangkan tuannya. Tuan, sebaiknya kita berangkat karena pagi ini kita ada jadwal meeting. Jimmy berbicara dengan hati-hati agar Tuan Kenzo tidak semakin marah. Kenzo yang masih emosi berusaha meredam amarahnya, dan sebelum beranjak dari ruang makan, Kenzo memanggil kepala pelayan. Pak Li, suruh pelayan wanita untuk membersihkan tubuh Naira. Persiapkan dia untuk malam ini. Perintah Kenzo. Baik Tuan, jawab Pak Li. Apa maksud Anda Tuan? Naira sudah mulai ketakutan. Malam ini aku akan tunjukkan bahwa tubuhmu itu sudah aku beli. Kenzo tersenyum sinis. Jim, kau tempatkan beberapa pengawal di mansion ini. Aku tidak ingin gadis bodoh itu melarikan diri. Perintah Kenzo berlalu pergi meninggalkan ruang makan, meninggalkan Naira yang masih terlihat syok. Kenapa jadi begini? Tanpa terasa air mata yang sedari tadi ditahannya jatuh ke pipinya. Nyonya, silakan masuk ke dalam kamar. Pak Li kemudian memberikan perintah pada dua pelayan wanita untuk membawa Nyonya Naira ke dalam kamar. Pak Li, aku izin keluar sebentar karena ada sesuatu yang harus aku kerjakan, pinta Naira dengan tangan yang menghapus air matanya. Maaf Nyonya, Tuan sudah melarang Nyonya untuk keluar dari kamar. Dan lihatlah para pengawal itu, mereka semua tidak akan membiarkan Nyonya keluar dari mansion. Pak Li menunjuk beberapa pengawal. Naira pun melihat sekelilingnya, terlihat para pria berbaju hitam berada di setiap sudut mansion. Tapi Pak Li, Naira memohon pada kepala mansion. Pak Li hanya diam dan langsung memerintahkan para pelayan wanita untuk membawa Nyonya Naira masuk ke dalam kamar. Dan Naira pun mau tidak mau hanya bisa pasrah mengikuti para pelayan wanita. Di dalam mobil. Setelah setengah jam berlalu, Jimmy yang berada di dalam mobil dengan Tuan Kenzo melirik sekilas pada tuannya yang sedang menatap intens pada layar ponsel yang sedari tadi berdering. Tuan, rencana untuk membeli kafe Black White bagaimana? Kau eksekusi berapapun harganya. Kenzo menjawab acuh, wajahnya tersenyum melihat ke arah ponsel. Jimmy yang melihat sikap tuannya sudah mulai membaik, bahkan terlihat tersenyum, kini bisa menarik nafasnya dengan lega. Malam ini apa Tuan akan... Jim, apa kau ingin mati? Kenzo menatap sekilas pada Jimmy, lalu kembali menatap ponsel miliknya. Jimmy hanya tersenyum tipis, lalu mulai merasa penasaran dengan orang yang sedang berkomunikasi dengan Tuan Kenzo. Karena orang tersebut sudah berhasil membuat amarah Tuan Kenzo lenyap begitu saja.